Adil Catalina, Bacormin Saruga, Basengat Kajubata, Arus. Perkenalkan, saya Mui selaku pembicara dari tim kontra yang akan menyampaikan latar belakang, studi kasus, dan kata kunci pada mosi perdebatan pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya menolak keras mosi perdebatan pada hari ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kata kunci pada mosi perdebatan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah apatis, kedua politik, dan yang ketiga adalah moral. Yang pertama adalah apatis. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis adalah sikap yang tidak peduli, acuh tak acuh, dan masa bodoh. Sikap apatis ini seringkali dikaitkan dengan masalah yang terjadi, salah satunya adalah politik. Yang kedua adalah politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik itu sendiri merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan yang khususnya dalam negara. Yang ketiga adalah moral. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum melalui perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, hari ini saya berdiri di hadapan Anda untuk menentang gagasan bahwa apatis terhadap politik harus dipandang sebagai sikap yang tidak bermoral. Sebagai masyarakat yang beragam, kita harus mengakui bahwa setiap individu memiliki alasan yang valid untuk merespon politik dengan sikap yang apatis. Melabeli apatis sebagai tidak bermoral tidak hanya menyalahkan individu tanpa mempertimbangkan latar belakang dan pengalaman mereka, tetapi juga mengabaikan kompleksitas dan beragamnya faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik seseorang. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya akan melimitasi 2 poin yang akan mendukung bangunan argumentasi saya. Poin yang pertama adalah adanya kekerasan politik. Dewan Juri yang terhormat, kekerasan politik dapat mencakup berbagai situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas politik. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu sendiri bahwa kekerasan politik itu sendiri merupakan salah satu bagian dari tindakan yang tidak bermoral. Kekerasan politik yang dianggap tidak bermoral dapat merujuk pada tindakan kekerasan yang melanggar norma-norma moral atau etika yang umumnya diterima oleh masyarakat. Tindakan ini termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, serangan terhadap warga sipil dan yang tidak bersalah, atau tindakan penindasan yang melanggar hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini apakah dengan berpartisipasi dalam politik akan selalu menjunjung sikap yang bermoral? Dewan Juri yang terhormat, jika kita pertimbangkan situasi di suatu negara di mana terjadi demonstrasi damai oleh kelompok aktivis yang menuntut reformasi politik dan perlindungan hak asasi manusia, namun kita tahu sendiri bahwa pemerintah mengirim pasukan keamanan yang menggunakan kekerasan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi tersebut. Selama pembubaran demonstrasi tersebut, adanya laporan tentang penggunaan peluru tajam dan gas air mata terhadap para demonstran yang tidak bersenjata serta penangkapan sewenang-wenang terhadap pemimpin gerakan dan aktivis hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu sendiri bahwa sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia, maka pada prinsipnya negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukannya, bukan malah untuk melakukan kekerasan dengan sewenang-wenang. Dewan Juri yang terhormat, jangan menyaksikan atau terlibat dalam kejadian tersebut akan terguncang oleh tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip moral yang mendasari demokrasi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini akibatnya sebagian besar dari mereka merasa tidak mungkin atau tidak pantas untuk terlibat dalam proses politik yang diwarnai dengan oleh kekerasan semacam itu. Dewan Juri yang terhormat, sikap apatis terhadap politik kemudian dapat berkembang di antara warga negara dengan banyaknya orang menolak untuk memilih atau terlibat dalam aktivitas yang politik lainnya karena sistem politik yang ada telah melanggar norma-norma moral yang penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, maka mereka akan memilih untuk menghindari konflik dengan pemerintah atau aparat keamanan serta merasa bahwa keterlibatan politik tidak akan membuat perubahan yang signifikan dalam suasana politik yang dianggap korup dan tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, kelambanan pemerintah atau korupsi dan tidak akan ada manfaatnya untuk mendedikasikan waktu dan sumber daya yang berharga untuk politik dengan hasil yang terbatas. Bukankah begitu, Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat memasuki poin kedua saya, yaitu adanya keterbatasan informasi dan pendidikan politik. Dewan Juri yang terhormat, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi politik atau pemahaman yang cukup tentang isu-isu politik untuk
membuat keputusan yang terinformasi. Dengan hal ini pula akan muncul kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik. Dewan Juri yang terhormat, dalam pertimbangkan kasus seorang mahasiswa yang tinggal di daerah pedesaan, di mana akses terhadap internet dan akses terhadap ke media massa sangatlah terbatas. Mahasiswa ini akan memiliki sedikit akses untuk ke informasi politik tentang kebijakan publik yang sedang diperdebatkan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Karena kurangnya informasi mahasiswa ini, maka tidak akan sepenuhnya memahami implikasi tersebut terhadap hidup atau komunitasnya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita melihat di sisi lain dalam pengalaman pendidikannya, dia juga tidak pernah menerima pelatihan politik yang memadai. Sekolahnya mungkin tidak memiliki kurikulum yang fokus pada pendidikan politik, sehingga tidak terbiasa dengan proses politik atau peranannya sebagai warga negara yang demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, karena keterbatasan informasi dan pendidikan politik, maka mahasiswa ini akan merasa terasing dari proses politik dan pada akhirnya akan menjadi apatis. Dewan Juri yang terhormat, apakah dengan memaksakan pandangan bahwa apatis terhadap politik adalah tindakannya tidak bermoral? Mengutuk mereka sebagai tidak bermoral karena sikap apatis justru akan menimbulkan ketidakadilan untuk mereka yang tidak memiliki akses dan pendidikan politik yang memadai. Dewan Juri yang terhormat, kita harus melakukan aksi tindakan nyata dengan memperhatikan tindakan konkret yang dilakukan seseorang daripada seberapa banyak mereka terlibat dalam politik konvensional. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya akan memberikan buah solusi yang berkaitan dengan argumentasi saya. Yang pertama adalah dengan mengadakan advokasi sosial. Dewan Juri yang terhormat, mendukung individu untuk menjadi advokat bagi isu-isu sosial yang mereka pedulikan